Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-150. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara itu Paksi Pamekasan pun bertanya, "Jadi baru esok pagi menjelang matahari sepenggalah mereka baru menyeberang?" "Iya," jawab penjual nasi Megono itu. Dalam pada itu langit pun menjadi semakin muram. Cahaya layung yang tajam nampak meliputi wajah langit. Perlahan-lahan malam pun turun menyelubungi padukuhan Manjung. 1-2 orang telah duduk pula di tikar yang terbentang di sebelah penjual nasi Megono itu. Sambil menghirup minuman, mereka pun makan nasi Megono dalam pincuk daun pisang. Mereka yang tidak cukup membawa bekal atau mereka yang sengaja ingin menghemat, memang lebih baik duduk makan nasi Megono atau nasi tumpang lesehan daripada masuk ke dalam sebuah kedai yang harga minuman dan makanannya tentu lebih mahal. Pangeran Benowo pun kemudian membayar harga nasi Megono yang dimakannya bersama Paksi Pamekasan serta harga minuman bagi mereka. Namun Pangeran Benowo yang dipanggil Wijang itu berkata, "Apakah kami boleh duduk di sini, Bibi?" "Silahkan, bukankah tikarku cukup luas?" "Terima kasih, Bibi." Beberapa saat Wijang dan Paksi Pamekasan masih duduk di atas tikar di sebelah penjual nasi Megono itu. Sementara itu, masih saja ada orang yang datang untuk membeli nasi Megono. Untuk menerangi dagangannya, penjual nasi Megono itu telah menyalakan lampu jelupak yang agak besar yang diisi dengan minyak kelapa. Sementara itu di regol pasar telah dinyalakan oncor pula. "Di mana mereka nanti malam tidur, Bibi?" bertanya Paksi Pamekasan. "Rumah yang panjang di sebelah pasar itu adalah sebuah penginapan. Bukan saja orang-orang yang ingin menyeberang, tetapi juga para pedagang yang tadi siang membawa barang dagangan dengan pedati. Biasanya bermalam di rumah panjang itu." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. Ia melihat rumah panjang yang dimaksud oleh penjual nasi Megono itu. Ia pun melihat beberapa buah pedati yang berada di depan rumah yang panjang itu. "Jika kau akan menginap pula di sana, kau harus membayar, Nger," berkata penjual nasi Megono itu. "Membayar?" "Iya, di dalam rumah panjang itu ada amben yang besar memanjang. Di tempat itu orang-orang yang menginap itu tidur. Di belakang rumah yang panjang itu terdapat beberapa buah pakiwan bagi mereka yang menginap jika mereka akan mandi." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. "Kau akan menginap di sana?" "Kami dapat tidur di mana saja, Bibi," jawab Paksi Pamekasan. "Tidur di mana saja? Maksudmu, apakah kau akan pergi ke Banjar dan mohon izin untuk tidur di sana tanpa membayar? Sia-sia. Sudah agak lama penunggu Banjar itu sudah mendapat perintah agar Banjar itu tidak dipergunakan untuk menumpang tidur di malam hari atau menumpang istirahat di siang hari."
Wijang dan Paksi Pamekasan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian Paksi pun berkata, "Kami dapat tidur sambil duduk bersandar dinding itu, Bibi. Kami dapat juga tidur berselimut udara dingin. Sudah terbiasa bagi kami tidur di mana saja." "Nger, jika kalian mau, daripada kalian tidur di mana-mana, sementara kau harus membayar jika tidur di rumah yang panjang itu, kau dapat tidur di rumahku tanpa membayar. Meskipun rumahku tidak sebagus rumah yang berjajar di pinggir jalan itu, tetapi aku dapat memberi tempat kepada kalian berdua, asalkan kalian mau tidur di tempat yang sederhana." "Terima kasih, Bibi. Terima kasih," sahut Paksi Pamekasan dengan serta-merta. "Tetapi biarlah kami di sini saja." Perempuan itu tersenyum. Katanya, "Terserahlah kepada kalian. Tetapi di malam hari, dinginnya menggigit tulang. Lebih-lebih lagi menjelang dini hari." "Ya Bibi, bahkan sekarang pun rasa-rasanya sudah sangat dingin." "Karena itu, jangan tidur di luar. Kalian akan dapat kedinginan." Paksi Pamekasan tidak menjawab. Sementara itu Wijang pun berkata, "Bibi, kami mengucapkan terima kasih atas kebaikan Bibi. Kami sekarang mohon diri. Kami ingin melihat-lihat tempat yang ramai di sepanjang hari ini." "Hanya di pasaran, Ger. Orang-orang itu menyeberang bersama-sama setiap sepekan sekali. Agar mereka mudah mengingat-ingat, maka waktunya dibuat bersamaan dengan hari pasaran." Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian meninggalkan penjual nasi Megono itu. Mereka melihat-lihat lingkungan pasar yang menjadi semakin sepi. Tetapi kedai-kedai di pinggir jalan itu masih membuka pintunya. Masih ada 1-2 orang yang datang untuk makan malam di kedai-kedai itu. Orang yang mempunyai bekal yang cukup, sehingga mereka tidak mau makan lesehan di pinggir pasar. Atau mungkin di antara mereka terdapat orang-orang yang berkedudukan. Di sebelah pasar itu terdapat sebuah halaman yang luas berdinding rendah. Di halaman yang luas itu terdapat 2 buah rumah yang membujur panjang. Agaknya rumah itu belum terlalu lama dibangun. Bahkan yang satu agaknya lebih baru dari yang lain. "Mereka menginap di sini?" berkata Wijang. "Iya." Paksi Pamekasan mengangguk-angguk. "Aku ingin melihat keadaan di dalamnya. Apakah kita akan menginap di sini?" "Iya, kita tidak berkeberatan jika kita harus membayar." Paksi Pamekasan termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil berdesis. "Iya, kita akan membayar." Wijang pun berpaling kepadanya sambil mengerutkan dahinya. Sementara Paksi Pamekasan berkata, "Bukankah kau membawa uang?" Wijang termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian tertawa pendek sambil menjawab, "Hehehe, kau juga membawa uang?" Sejenak kemudian, keduanya telah menemui orang yang mengurusi penginapan itu untuk minta izin bermalam. "Kau tahu bahwa menginap di sini harus membayar?" bertanya orang yang mengurusi penginapan itu, seorang yang bertubuh tinggi tegap dan berkumis lebat. "Mengerti, Paman?" "Nah, kalian harus membayar lebih dahulu. Ada 2 pilihan. Yang tidur di amben lajur panjang atau di amben yang terpisah-pisah, masing-masing untuk seorang. Yang memilih di amben yang terpisah-pisah, membayarnya lipat 2. Wijang memandang Paksi Pamekasan sekilas, namun kemudian ia pun berkata, "Kami akan tidur di amben lajuran itu saja, Paman." "Baiklah, kau dapat memilih apakah kau akan tidur di amben lajur yang berada di sebelah barat atau di sebelah timur."
Setelah membayar buat 2 orang, maka keduanya pun masuk ke dalam barak yang memanjang itu. Keduanya berdiri termangu-mangu sejenak. Ada 4 amben panjang yang membujur di dalam ruang itu. Kemudian beberapa amben yang terpisah-pisah buat seorang. Namun agaknya amben yang terpisah itu tinggal beberapa saja yang masih kosong. Namun agaknya tidak lama lagi, amben-amben yang terpisah-pisah itu akan terisi penuh. Keduanya pun kemudian pergi ke amben panjang yang membujur di sebelah pintu. Beberapa orang sudah lebih dahulu duduk-duduk di amben itu. Beberapa macam barang bawaan terletak di amben itu pula. Beberapa bungkusan kebo-kebo yang terbuat dari daun pandan. Beberapa buah kebo kulit dan bahkan peti-peti kayu yang tidak begitu besar. Memang tidak semua yang menginap di rumah yang panjang itu akan menyeberangi sungai pergi ke Ngelungge. Di antara mereka, terdapat beberapa orang pedagang yang di hari pasaran itu menggelar dagangannya di Pasar Manjung. Di ujung amben itu, beberapa orang telah berbaring sambil berbincang. Agaknya mereka adalah pedagang-pedagang yang lelah setelah di pagi hari menunggu dagangan mereka, kemudian membenahinya dan memuat di dalam pedati. Di sisi yang lain, di amben-amben yang terpisah itu pun beberapa orang telah berbaring pula. Agaknya mereka adalah pedagang-pedagang yang lebih kaya atau orang-orang yang berkedudukan yang makan di kedai-kedai di pinggir jalan. Wijang duduk sambil memeluk lutut di sebelah Paksi Pamekasan itu pun berdesis. Nampaknya keadaan ini menguntungkan bagi Padukuhan Manjung dan barangkali juga orang-orang Ngelungge. Paksi Pamekasan mengangguk-angguk sambil menyahut. Iya, ada pemasukan khusus setiap sepekan sekali. Orang yang memiliki tanah ini ternyata penalarannya cukup terampil, sehingga mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan keadaan di lingkungannya. Rumah ini tentu menghasilkan lebih banyak daripada jika tanah ini ditanami palawija atau pohon buah-buahan. Tetapi untuk membangun rumah ini diperlukan modal yang besar. Wijang mengangguk-angguk, namun sambil mengamati tulang-tulang bangunan itu ia berdesis. Semuanya kayu gelugu yang agaknya ditebang dari halaman ini sendiri. Paksi Pamekasan pun mengangguk-angguk pula. Beberapa saat kemudian, beberapa orang telah memasuki rumah yang panjang itu pula. Dari pembicaraan orang-orang yang ada di sekitarnya, Wijang dan Paksi Pamekasan mengetahui bahwa rumah panjang yang satu lagi yang lebih kecil dipergunakan oleh orang-orang perempuan. Ketika malam menjadi semakin dalam, maka orang-orang yang ada di rumah panjang itu mulai membaringkan dirinya, berjajar di amben yang panjang pula. Sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang sudah saling mengenal. Seorang laki-laki yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan, yang kemudian berbaring di sebelah Paksi Pamekasan yang masih duduk bersama Wijang bertanya, "Anak muda, aku belum pernah melihat kalian sebelumnya. Siapakah kalian berdua? Dan kalian akan pergi kemana sehingga kalian harus bermalam di tempat ini?" Wijang dan Paksi Pamekasan saling berpandangan sejenak. Dengan nada datar Wijang pun menjawab, "Kami tidak mempunyai tujuan tertentu. Kami adalah pengembara yang menjelajahi tanah ini menurut langkah kaki saja." Orang itu tertawa. Dengan nada tinggi ia pun berkata, "Tetapi kalian mempunyai banyak uang sehingga kalian dapat bermalam di tempat ini." "Kami tidak mempunyai banyak uang, tetapi kami tidak mempunyai pilihan lain. Adikku ini tubuhnya terlalu lemah, sehingga jika kami bermalam di udara terbuka, maka ia akan dapat menjadi sakit." "Oh,
Orang itu mengerutkan dahinya. "Jika adikmu sakit-sakitan, kenapa kau ajak ia mengembara?" "Kami sedang mencari satu lingkungan yang lebih baik. Di dalam pengembaraan kami, mungkin kami dapat menemukannya." "Kalian tadi yang membeli nasi megono di sebelah regol pasar itu?" "Iya, kami tadi membeli nasi megono di sebelah regol pasar." Orang itu terdiam sejenak, bahkan ia mulai memejamkan matanya. Sementara itu malam pun menjadi semakin malam. Paksi Pamekasan dan Wijang telah berbaring pula. Orang-orang yang berada di dalam rumah yang panjang itu sebagian besar juga telah berbaring. Meskipun masih ada yang berbincang perlahan-lahan dengan orang yang berbaring di sampingnya. 4 buah pintu dari rumah panjang tanpa sekat itu telah ditutup dan diselarak dari dalam, kecuali satu yang dijaga oleh seorang petugas. Dalam penglihatan Wijang dan Paksi Pamekasan, beberapa orang laki-laki yang bermalam di rumah panjang itu sebagian besar membawa senjata. Bahkan para pedagang yang menggelar dagangannya di pasar Manjung di hari pasaran itu pun juga bersenjata. Mereka harus mengamankan uang hasil jualannya. Tetapi mereka yang tidak akan menyeberang ke Ngelunggi tidak merasa begitu gelisah. Jalan-jalan yang menuju ke tempat lain tidak segawat sasak penyeberangan yang menuju ke Ngelunggi. Sejenak kemudian, maka ruangan itu pun menjadi sepi. Yang terdengar kemudian adalah dengkur orang-orang yang sudah tertidur lelap. Seorang yang gelisah karena tidak dapat tidur telah bangkit dan turun dari pembaringannya. Perlahan-lahan ia naik ke amben yang lain itu yang masih tersisa tempat. Agaknya ia tidak tahan mendengar dengkur orang yang tidur di sampingnya. Paksi Pamekasan dan Wijang berbaring diam, tetapi mereka masih belum tidur. Baru menjelang tengah malam Wijang mulai lelap, tetapi Paksi Pamekasan masih belum tidur. Ia mulai memikirkan adiknya yang berada di sebuah padepokan yang tidak diketahuinya, yang dipimpin oleh Ki Gede Lenglengan. Padepokan yang berisi orang-orang yang tentu merupakan pendukung kuat dari Haryo Wisoko. Bahkan meskipun Haryo Wisoko sudah tertangkap, namun keyakinan mereka tentang perjuangan Haryo Wisoko masih melekat di hati mereka. Ketika udara malam menjadi semakin dingin, maka Paksi Pamekasan menarik kain panjangnya untuk menyelimuti tubuhnya. Matanya pun mulai terpejam. Kesadarannya perlahan-lahan mulai menjadi kabur. Tetapi tiba-tiba mata Paksi Pamekasan justru telah terbuka lagi. Ia bahkan terkejut karena ia mendengar suara burung kedasi yang langut. Tetapi suara burung kedasi itu agak aneh di telinga Paksi Pamekasan. Terdengar agak tergesa-gesa dan gelisah. Paksi Pamekasan pun kemudian menggamit Wijang. Namun sebelum Paksi Pamekasan berkata sesuatu, Wijang itu pun berdesis perlahan. "Suara burung kedasi itu. Aku kira kau tertidur," desis Paksi Pamekasan. "Aku memang tertidur, tetapi suara burung kedasi itu cukup keras untuk membangunkan aku." Paksi Pamekasan terdiam. Didengarkannya suara burung kedasi itu dengan seksama. "Hati-hati Paksi, di mana tongkatmu?" Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam. Tongkatnya diletakkannya di sampingnya. "Apa yang harus kita lakukan?" bertanya Paksi Pamekasan. "Menunggu. Kita tidak dapat berbuat apa-apa kecuali menunggu. Namun agaknya perkembangan keadaan yang akan terjadi bukan yang kita harapkan. Agaknya orang-orang yang terbiasa menunggu di sasak penyeberangan itu
menjadi tidak sabar lagi sehingga mereka akan datang kemari. Selain itu, lawan mereka pun tidak sebanyak jika mereka menunggu di penyeberangan itu. Di sini tidak ada orang-orang yang datang dari arah Nglungge. Bukankah mereka sepakat untuk melawan bersama-sama, baik yang datang dari Manjung maupun yang datang dari Nglungge? Iya, mereka mempunyai beberapa keuntungan jika mereka datang kemari. Selain orang-orang yang menyeberang, di sini ada beberapa orang pedagang yang tadi pagi menjual dagangannya di pasar itu. Iya, jumlah mereka tentu tidak sebanyak orang-orang yang akan menyeberang dari Nglungge. Namun uang yang ada pada mereka tentu cukup banyak hasil penjualan dagangan mereka pagi tadi. Keduanya pun kemudian berdiam diri. Nampaknya orang yang bertugas jaga di satu-satunya pintu yang tidak diselarak itu tertidur. Wijang itulah yang kemudian bangkit dan turun dari pembaringannya. Kemudian perlahan-lahan ia berjalan ke pintu. Dari celah-celah pintu dilihatnya orang yang menjaga pintu itu duduk di sebelah pintu. Namun agaknya orang itu pun tertidur. Wijang itu menjadi ragu-ragu. Jika ia keluar dari rumah itu dan mencoba membangunkan orang itu, maka orang itu akan dapat mencurigainya kelak. Ia dapat dianggap keluar dari rumah panjang itu untuk memberi isyarat kepada sekelompok orang yang mungkin akan berniat jahat. Karena itu Wijang tidak keluar dari dalam rumah itu. Tetapi Wijang telah mendorong pintu yang sedikit terbuka itu, sehingga daun pintu lerek itu menyentuh orang yang bertugas sehingga terbangun. Ketika orang itu menggeliat dan menguap, maka Wijang pun segera kembali ke pembaringannya. Orang yang bertugas itu pun bangkit berdiri. Sambil mengusap matanya, ia melangkah hilir mudik untuk menghilangkan kantuknya. Sekali ia menguap, namun kemudian ia pun duduk kembali di sebelah pintu. Tetapi tiba-tiba saja ia terkejut. Petugas itu pun mendengar suara burung kedasih yang terdengar asing. Karena itu, maka ia pun segera bangkit berdiri. Suara itu terdengar semakin keras, berkata Paksi Pamekasan. Wijang menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia justru telah berbaring kembali. Apalagi setelah ia mendengar langkah petugas di luar pintu itu tergesa-gesa pergi. Kemana orang itu? Bertanya Paksi Pamekasan. Orang itu tentu akan melaporkan kepada kawan-kawannya, mungkin kepada pemilik rumah ini. Orang yang menyuarakan isyarat itu bukan seorang penghubung yang baik. Ia tidak dapat menirukan suara burung kedasih dengan baik. Sebenarnya banyak cara untuk menyampaikan isyarat, tetapi nampaknya suara burung kedasih sering dipergunakan. Iya, suara burung kedasih, burung kulik atau tuhu, burung-burung yang berkeliaran di waktu malam. Sekali-sekali ada yang mempergunakan suara burung hantu atau suara anjing liar. Itu tentu akan lebih baik. Keduanya pun kemudian terdiam. Suara burung kedasih itu terdengar semakin jelas. Tetapi justru karena itu, menjadi semakin jelas pula bahwa suara itu bukan suara seekor burung. Beberapa saat kemudian, 3 orang telah memasuki rumah panjang itu. Seorang membawa pedang telanjang, seorang membawa tombak pendek, dan yang seorang membawa bindi. Ketiga orang itu pun telah membangunkan orang-orang yang bermalam di rumah panjang itu. Ada apa? Bertanya seorang yang bertubuh gemuk. Bangunlah, siapkan senjata kalian. Ada apa? Ketiga orang itu telah mendekati seorang di antara mereka yang tidur di amben yang terpisah itu. Dengan nada berat seorang di antara mereka berkata, "Hati-hatilah Ki Sudakar, aku mendengar suara burung yang aneh." "Kenapa dengan suara burung? Apakah kau percaya bahwa suara burung di malam hari
mempunyai pengaruh buruk bagi seseorang. Suara burung kedasi itu, Ki Sudagar. Bagaimana dengan burung kedasi? Bukankah suara burung kedasi selalu seperti itu? Aku akan tidur, jangan ganggu aku lagi. Persetan dengan suara burung kedasi itu. Seorang yang mengawal Ki Sudagar mendesak maju dengan menyibak ketiga orang yang membangunkan mereka itu. Katanya, "Ki Sudagar, dengar suara burung itu baik-baik." "Iya, kenapa dengan suara burung itu? Apakah kau juga menjadi ketakutan seperti para petugas ini?" Ki Sudagar belum mendengarkan suara burung itu dengan seksama. "Kenapa? Dengarlah." Ketika Ki Sudagar mulai mendengarkan suara burung itu, maka suara itu pun terdiam. Tetapi Ki Sudagar masih mendengar suara itu 2-3 kali. Tiba-tiba wajahnya menjadi tegang. Katanya, "Apakah itu isyarat bahwa ada sekelompok penjahat yang akan datang kemari?" "Kami belum tahu pasti, Ki Sudagar. Tetapi aku minta Ki Sudagar berhati-hati. Jika orang-orang datang kemari malam ini, tentu ada sebabnya. Selama ini, mereka belum pernah datang langsung kemari. Persetan, tak ada pengkhianatnya di antara kita." "Belum tentu, Ki Sudagar. Mungkin mereka sudah mengetahui bahwa malam ini Ki Sudagar ada di sini. Mereka tentu mengira bahwa Ki Sudagar tentu membawa barang-barang berharga. Mungkin barang yang diperjualbelikan. Mungkin barang-barang berharga milik dan dikenakan oleh Ki Sudagar sendiri. Tak ada seorang pun tahu bahwa aku akan menyeberang esok." "Jangan berkata begitu. Banyak orang yang dapat mengenali wujud Ki Sudagar. Mungkin mereka tidak sengaja berkhianat. Tetapi pembicaraan dari mulut ke mulut yang menyebut bahwa Ki Sudagar ada di sini ternyata sampai ke telinga para penyamun itu. Lalu mereka datang kemari malam ini. Kira-kira begitu, Ki Sudagar." "Anak iblis, tetapi bukankah kita dapat melawan?" "Tentu, kita sudah berjanji akan melawan mereka bersama-sama." Wajah Ki Sudagar menjadi sangat tegang. Dipandanginya orang-orang yang bertugas di penginapan itu. Katanya, "Bagaimana pendapat kalian? Kita memang akan melawan bersama-sama. Mungkin Ki Sudagar merupakan umpan terbesar sehingga memancing mereka untuk datang kemari. Mereka tidak sabar menunggu esok di sasak penyeberangan. Tetapi jika orang-orang jahat itu datang kemari, berarti semua orang yang ada di sini akan kehilangan." 2 orang pengawal Ki Sudagar yang lain pun telah mendekat pula. Seorang di antara mereka bersenjata golok yang besar. Dengan suara parau orang itu berkata, "Kita tidak sendiri di sini, Ki Sudagar. Jumlah kita cukup banyak." Orang-orang yang sudah terbangun itu pun segera berbenah diri. Tidak seorang pun yang akan merelakan harta mereka dirampas orang, apalagi mereka berkumpul dalam jumlah yang cukup banyak. Ki Sudagar yang kaya itu telah dikerumuni oleh 3 orang pengawalnya. Orang yang membeli nasi megono bersama-sama dengan Wijang. Dan Paksi Pamekasan pun nampaknya menjadi gelisah pula. Agaknya mereka memang membawa sesuatu yang sangat berharga. Bukan hanya 2 lembar kain dan baju yang sudah lusuh. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.